Selamat siang, baik saya atas nama Maria Hendrika Christine Indinahak, NPM 32210079. Di sini saya akan membawakan materi berjudul tes DNA. Pengertian tes DNA atau deoksiribonukleik asid. Tes DNA adalah tes medis yang dapat mengidentifikasi mutasi pada gen, kromosom, atau protein Anda. Mutasi ini dapat menunjukkan apakah Anda memiliki atau tidak memiliki genetik. Tes DNA juga dapat mengidentifikasi resiko Anda untuk mengembangkan kondisi tertentu atau meneruskan kelainan genetik. Tes DNA juga bisa disebut dengan tes genetik. Ini adalah jenis tes yang dapat mengidentifikasi perubahan gen, kromosom, atau protein dalam tubuh Anda. Pengujian tes genetik mengambil sampel darah, kulit, rambut, jaringan, atau cairan tubuh Anda. Tes DNA juga memungkinkan untuk mengkonfirmasi atau mengesampingkan jika Anda memiliki kondisi genetik. Ini juga dapat membantu menentukan peluang Anda untuk mengembangkan atau meneruskan kelainan genetik. Pengujian genetik mencari perubahan pada gen, kromosom, dan protein Anda. Tes DNA dapat memberi Anda banyak informasi tentang gen yang berbentuk siapa Anda. Tes DNA dapat memastikan Anda memiliki atau tidak memiliki penyakit tertentu. Tes DNA juga dapat menentukan apakah Anda memiliki resiko lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi tertentu. Dan mereka dapat mengetahui apakah Anda membawa gen bermutasi tersebut yang dapat Anda berikan kepada anak Anda. Sekian materi tentang pengertian tes DNA. Terima kasih. Selamat siang semua, perkenalkan saya Yosefina Fanuma Saubat, NPM 32210080. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis tes DNA. Berbagai jenis tes genetik dapat dimasukkan ke dalam jenis tes DNA. Dalam hal ini, diantaranya adalah tes yang melihat. Yang pertama, tes gen. Tes gen menganalisis DNA untuk menemukan perubahan atau mutasi pada gen Anda yang dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko Anda mengalami kelainan genetik. Tes gen dapat mempelajari satu gen, beberapa gen, atau semua DNA Anda. Melihat semua DNA Anda disebut pengujian genom. Yang kedua, kromosom. Tes kromosom mempelajari kromosom Anda atau untayan panjang DNA Anda. Mereka mencari perubahan urutan gen yang bisa menjadi penyebab kondisi genetik. Salah satu contoh perubahan yang dicari adalah salinan tambahan dari sebuah kromosom. Ketiga, protein. Tes protein menganalisis aktivitas enzim dalam sel, mencari produk reaksi kimia dalam sel kita. Masalah dengan protein Anda dapat berarti Anda memiliki perubahan pada DNA Anda yang dapat menyebabkan kondisi genetik. Selain tiga tes di atas, tes DNA juga dibagi berdasarkan cara melakukannya. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, tes prenatal. Mutasi pada gen atau kromosom pada bayi Anda yang sedang berkembang atau janin dapat dideteksi melalui tes DNA prenatal saat Anda sedang hamil. Tes prenatal tidak menguji semua kemungkinan kondisi, tapi itu bisa menentukan kemungkinan bayi Anda lahir dengan kondisi tertentu yang meningkatkan risiko memiliki kondisi genetik karena riwayat genetik keluarga. Yang berikut, pengujian diagnostik. Tes diagnostik dapat mengkonfirmasi atau mengesampingkan penyakit genetik tertentu atau masalah kromosom, tapi itu tidak menguji semua kondisi genetik. Tes genetik diagnostik sering digunakan selama kehamilan, tetapi dapat digunakan kapan saja untuk memastikan diagnosis jika Anda memiliki gejala penyakit tertentu. Yang berikut, pengujian pembawa. Jika suatu kondisi resesif autosom, itu berarti seseorang dapat membawa gen untuk kondisi tersebut, tetapi tidak memiliki gejala. Pengujian pembawa dapat memberitahu Anda jika Anda membawa salinan gen yang bermutasi untuk penyakit resesif autosomal. Hal ini umumnya dilakukan karena salah satu keluarga orang tua memiliki riwayat penyakit yang diturunkan secara autosomal resesif, yang artinya dibutuhkan salinan gen dari masing-masing orang tua. Jadi, jika salah satu orang tua mengetahui bahwa mereka membawa gen resesif autosomal, yang lain harus diuji sehingga mereka mengetahui risiko menularkan penyakit. Yang berikut, pengujian praimplantasi.
Pengujian preimplantasi dapat menemukan mutasi genetik pada embrio yang dibuat menggunakan teknik reproduksi berbantuan seperti fertilasi in vitro atau IVF. Sejumlah kecil sel diambil dari embrio Anda dan diuji untuk mutasi tertentu. Hanya embrio tanpa mutasi ini yang tertanam di rahim Anda untuk mencoba memulai kehamilan. Yang berikut screening bayi baru lahir. Bayi baru lahir akan diuji 2 hari setelah mereka lahir. Tes screening bayi baru lahir untuk kondisi genetik, metabolisme atau terkait hormon tertentu. Bayi baru lahir diperiksa segera setelah lahir sehingga perawatan dapat segera dimulai jika diperlukan. Yang berikut pengujian prediktif dan presimptomatik. Mutasi gen yang meningkatkan kemungkinan Anda mengembangkan kondisi genetik di kemudian hari terkadang dapat dideteksi melalui pengujian prediktif dan pragejala dengan mencari perubahan pada gen Anda yang meningkatkan risiko Anda terkena penyakit tertentu. Ini termasuk beberapa jenis kanker seperti kanker payudara. Yang berikut pengujian presimptomatik. Dapat mengetahui apakah Anda akan mengembangkan kelainan genetik sebelum Anda mengembangkan gejala apapun, tetapi tidak dengan kepastian 100%. Selalu ada kemungkinan kesalahan saat jenis pengujian ini dilakukan, jadi bicarakan dengan penyedia Anda tentang hal ini sebelum Anda melakukannya. Sekian materi yang saya sampaikan tentang jenis tes DNA. Terima kasih. Selamat siang semua. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya. Nama Advanis Kantur NPM 32210078. Di sini saya akan menjelaskan manfaat tes DNA. Manfaat yang pertama pemeriksaan hubungan biologis antara individu. Yang kedua, pemeriksaan penyakit akibat gen tertentu. Yang ketiga, untuk proses identifikasi pada kasus korban bencana. Yang berikut, pemeriksaan risiko abnormalitas genetik pada janin. Yang kelima, kebutuhan diet tes DNA dapat membantu Anda mengoptimalkan kesehatan dengan memberikan informasi tentang kepekaan Anda terhadap makanan, intoleransi makanan. 5. Kebutuhan diet. Tes DNA dapat membantu Anda mengoptimalkan kesehatan dengan memberikan informasi tentang kepekaan Anda terhadap makanan, toleransi makanan, dan diet optimal berdasarkan gen Anda. Tes DNA akan memberi Anda profil diet untuk Anda sendiri, lengkap dengan rekomendasi berdasarkan kebutuhan diet Anda. Anda akan belajar tentang hal-hal seperti sensitivitas, karbohidrat, toleransi laktosa, dan lainnya. Yang keenam, laporan nutrisi genetik. Laporan DNA Anda dapat memberitahu Anda tentang kemampuan tubuh Anda untuk menyerap vitamin dan mineral penting tertentu berdasarkan genetika. Misalnya, jika Anda secara genetik memiliki kebutuhan zat besi yang lebih tinggi, Anda akan menyadari bahwa Anda perlu menambahkan lebih banyak zat besi ke dalam makanan Anda. Yang berikut laporan nutrisi genetik. Laporan nutrisi genetik ini membantu mengubah kesehatan Anda. Dan yang berikut mencegah kanker dan risiko penyakitnya. Salah satu manfaat utama dari tes DNA adalah Anda dapat mengetahui risiko kanker Anda, dan juga Anda akan belajar tentang risiko kondisi kesehatan lainnya, termasuk risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Jika Anda mengetahui bahwa Anda berisiko terkena penyakit atau kanker, Anda dapat mengambil tindakan pencegahan dengan menyesuaikan pilihan gaya hidup Anda, melakukan tes screening, dan lainnya. Yang berikut informasi keturunan. Salah satu manfaat lain dari tes DNA adalah belajar lebih banyak tentang latar belakang etnis Anda. Tes DNA dapat memperkirakan
asal nenek moyang Anda. Oke, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Sonoa, NPM 32210075. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarat dan prosedur tes DNA. Untuk menjalankan serangkaian prosedur tes DNA, memang tidak ada persyaratan khusus. Paling penting adalah pihak ayah maupun anak harus bersedia untuk diambil sampel DNA-nya. Berikut ini adalah beberapa prosedur dari tindakan medis ini, diantaranya yang pertama, pengambilan sampel. Petugas medis akan melakukan pengambilan sampel DNA terlebih dahulu. Sampel tersebut bisa berupa cairan tubuh hingga rambut. Yang kedua, melakukan ekstraksi sel. Kemudian dari sampel yang telah berkumpul, selanjutnya ialah proses ekstraksi. Umumnya proses ekstraksi ini dilakukan dengan cara memberi enzim ke dalam larutan sampel. Yang ketiga, pemisahan DNA. Selanjutnya adalah prosedur pemisahan DNA dengan cara menggunakan elektrofesis. Yang keempat, penyalinan DNA. Pada tahap ini akan melalui proses PCR yang selanjutnya salinan DNA tersebut melewati penguji penanda genetik tubuh seseorang. Yang kelima, pengujian DNA. Tindakan pengujian DNA tujuannya untuk menemukan penanda genetik sebagai proses pendeteksi hubungan. Yang keenam, pembandingan DNA. Jika sejumlah tahapan sudah terlewati, maka prosedur yang terakhir ialah tahap pembandingan DNA. Komposisi genetik di antara orang tua dan anak masing-masing harus cocok dari penanda genetiknya. Sekian materi dari saya, terima kasih. Berikutnya cara tes DNA. Penyediaan layanan kesehatan akan mengumpulkan sampel darah, rambut, kulit, jaringan atau cairan ketuban. Cairan ketuban adalah cairan yang mengelilingi bayi yang sedang berkembang atau janin selama kehamilan. Penyediaan layanan kesehatan kemudian akan mengirim sampel ke laboratorium. Di lab, teknisi akan mencari perubahan pada gen, kromosom, atau protein Anda. Teknisi mengirim hasil tes ke penyediaan layanan kesehatan Anda. Risiko fisik sebagian besar tes genetik kecil. Tes prenatal memang membawa risiko kecil kehilangan kehamilan. Ini karena tes tersebut memerlukan sampel cairan ketuban dari sekitar bayi yang sedang berkembang. Risiko yang lebih besar dari pengujian genetik bersifat emosional dan finansial. Jika Anda menerima hasil yang tidak terduga, Anda mungkin merasa marah, takut, tertekan, cemas, atau bersalah. Selain itu, pengujian genetik dapat menelan biaya mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah. Selain itu, pengujian genetik tidak memberikan informasi tentang semua kemungkinan kondisi genetik atau tidak semuanya 100% akurat. Dan mereka tidak selalu memberitahu Anda tentang seberapa parah gejalanya atau kapan kondisi genetik tertentu dapat berkembang. Sekian. Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Satriana Fuel, NPM 322100076. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang dapat dideteksi melalui pengujian genetik. Penting untuk diingat bahwa meskipun pengujian genetik dapat mendeteksi beberapa kondisi, namun tidak dapat mendeteksi semuanya. Selain itu, hasil positif tidak selalu berarti Anda akan mengembangkan suatu kondisi. Tetapi pengujian genetik dapat berguna untuk memastikan atau mengesampingkan banyak penyakit dan kondisi yang berbeda. Kondisi tersebut meliputi yang pertama, fibrosis kistik. Fibrosis kistik adalah penyakit keturunan yang menyebabkan lendir di dalam tubuh menjadi kental dan lengket. Yang kedua, penyakit sindrom Down. Penyakit sindrom Down atau sindrom trisomi 21 adalah kondisi genetik yang menyebabkan seseorang yang mengalami tidak memiliki kemampuan untuk belajar pada tingkat tertentu. Yang ketiga, penyakit fenilketonuria atau yang disebut PKU adalah kelainan genetika langka yang menyebabkan asam amino yang disebut fenilalanin menumpuk di dalam tubuh. Yang keempat, penyakit anemia sel sabit atau sickle cell anemia adalah kondisi kelainan genetik yang mengakibatkan bentuk dari sel darah merah menjadi abnormal. Yang kelima, penyakit kanker usus besar adalah kondisi medis berupa munculnya pertumbuhan tumor ganas pada usus besar yang merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan. Yang keenam, penyakit kanker payudara.
Kanker payudara merupakan jenis kanker yang menyerang organ payudara, di mana sel dalam payudara membelah dalam tubuh di luar kendali. Yang terakhir, penyakit Huntington adalah kelainan genetik yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel saraf di otak. Sekian materi dari saya, terima kasih. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Gradiana Seran, NPM 32210077. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tes DNA. Hasil tes DNA tidak selalu bisa langsung diketahui. Penyediaan layanan kesehatan Anda akan menggunakan jenis tes DNA, riwayat kesehatan Anda, dan riwayat keluarga Anda untuk menginterpretasikan hasilnya. Kemudian, mereka akan membahas hasil spesifik dengan Anda. Hasilnya mungkin salah satu dari berikut. Yang pertama, positif. Jika tes DNA Anda memberikan hasil positif, laboratorium menemukan mutasi genetik yang diketahui menyebabkan suatu penyakit. Ini dapat mengkonfirmasi diagnosis, mengidentifikasi Anda sebagai pembawa penyakit, atau menentukan bahwa Anda memiliki peningkatan risiko penyakit. Yang kedua, negatif. Jika tes DNA Anda memberikan hasil negatif, laboratorium tidak menemukan mutasi genetik dalam DNA Anda untuk diketahui menyebabkan penyakit tersebut. Ini mungkin mengesampingkan diagnosis, mengidentifikasi bahwa Anda bukan pembawa penyakit, atau menentukan Anda tidak memiliki peningkatan risiko penyakit. Yang ketiga, tidak pasti. Jika tes DNA Anda memiliki hasil yang tidak pasti, laboratorium mungkin menemukan mutasi genetik, tetapi mereka tidak menemukan informasi yang cukup untuk menentukan apakah itu normal atau penyebab penyakit. Ini karena setiap orang memiliki perubahan DNA yang normal dan alami yang tidak mempengaruhi kesehatan mereka. Sekian materi dari saya, terima kasih.